Nanti kita akan membahas tentang cinta dan tentang merdeka gitu. Karena besok kan hari merdeka ya. Kebanyakan kan banyak orang yang membahas itu merdekanya diri, merdekanya apa mereka. Tapi kan kurang asik ya kalau memang hanya merdekanya diri, itu kurang asik ya. Kita tambahilah bersama cinta. Nah, ini kan jadi asik nih pembahasan nih. Karena cinta itu kan sangat-sangat sangat-sangat asik dibahas ya, sangat-sangat asik dibahas. Karena banyak pengalaman yang teman-teman punya mungkin tentang cinta. Surabaya mana mas? Saya Sidoarjo Wijaya Kusuma. Saya Surabayanya Gayungan mas Wijaya. Nanti DM Prabu aja, nanti kita WA-WAan aja. Mas Rudi merdeka dari pola-pola. Oke. Mas Ranu Alga, bos bahas ketindihan itu gimana nih? Oke, nanti ya kalau bahasan di luar topik nanti di DM juga bisa. Oke. Karena sudah pada menyebutkan daerah-daerahnya, maka kita akan membahas apa itu merdeka bersama cinta. Oke. Ini karena mungkin live-nya ini dibatasi teman-teman, karena memang live IG sekarang itu dibatasi 1 jam. Jadi mungkin nanti kalau bahasanya belum selesai ya, nanti coba Prabu live lagi ya. Jadi ada 2 live nanti. Kalau memang bahasanya lebih dari 1 jam gitu ya. Mungkin bahasanya lebih dari 1 jam. Karena kebiasaannya itu Toporoso kalau live itu selalu lebih dari 1 jam. Ya gara-gara IG ini aja nih yang membatasi live-nya Toporoso sekarang. Oke. Sebelum membahas cinta, kita akan membahas merdeka dulu. Karena temanya itu merdeka bersama cinta. Merdeka itu apa itulah? Itu pertanyaannya. Karena besok kan juga hari kemerdekaan juga ya, kemerdekaan negeri ini ya. Merdeka itu adalah bebas. Bebas itu dalam artian apa? Bebas itu dalam artian kamu itu sudah pas dengan dirimu sendiri. Dari Mas Coklat ini. Maaf Mas Prabu, bukannya tanpa cinta tidak bisa merdeka ya? Karena tanpa cinta jangankan merdeka, tanpa cinta kita tidak ada. Oke, ini nanti ya Mas Coklatos 1908. Ini kita bahas dulu tentang merdeka dulu. Merdeka itu adalah sesuatu yang bebas. Jadi apapun yang bersifat bebas itu berarti merdeka. Contohnya misalkan kamu misalkan dari masa SMA gitu ya. Masa SMA itu kan nggak boleh memanjangkan rambut ya. Kalau di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Tapi kalau di kuliah kamu dimerdekakan, kamu dibebaskan untuk memanjangkan rambut. Itu namanya merdeka. Tapi merdeka di sini atau bebas di sini itu bukan semena-mena ya teman-teman. Bukan kayak sakarepe dhewe atau sakarepe dhewe itu apa bahasa Indonesianya, terserah, bukan karena terserah aku, bukan seperti itu. Maksudnya merdeka itu atau bebas itu adalah kamu pas dengan dirimu dan kamu pas dengan yang di luarmu. Patokannya pas dan pantas ya teman. Karena kalau kita ngomong baik dan buruk ya ini bakal jauh nih. Karena baik dan buruk itu dari sini, dari pikiran sendiri. Maka perlu adanya kepantasan dan pasnya di kita dan pasnya di luar. Itu namanya bebas. Gitu. Jadi bebas atau merdeka itu nggak terikat oleh apapun. Karena kamu sudah pas dan pantas dengan dirimu sendiri, dan kamu juga pas dan pantas dengan di luar dirimu sendiri. Itu yang dikatakan merdeka. Makanya kalau istilah kesadaran menurut Biksu Panovora lah nggak salah, namanya apa lupa. Jadi ada seorang biksu di YouTube mungkin terkenal itu dia itu Panovaro namanya. Dia itu mengatakan kesadaran itu adalah merdeka dari pola-pola. Jadi kesadaran itu adalah merdeka dari pola-pola. Kenapa kok dikatakan merdeka dari pola-pola ini kan? Karena kebanyakan di keseharian kita itu
itu kita dikendalikan oleh pola-pola. Makanya kita harus memerdekakan itu. Bukannya salah, pola-polanya bukannya salah. Pola-pola itu baik. Cuman ketika kita dikendalikan itu yang menjadi salah. Maksudnya apa? Kita itu bisa mengendalikan karena kita tuannya. Karena kita tuannya. Makanya kita merdeka dari pola-pola, maksudnya itu apa? Kita bebas terlepas dari ikatan atau kendali pola-pola itu, dan kita menentukan pola-pola kita. Kita menentukan, kita mengontrol pola-pola kita. Bukan kita yang dikontrol, itu namanya merdeka. Jadi seperti itu. Kalau merdeka, ya cepat aja ya bahasanya. Nanti kita akan tanya jawab. Lebih banyak tanya jawab, lebih asik. Itu yang dinamakan merdeka. Nah, kenapa kok bersama cinta? Kenapa nggak dengan cinta? Kenapa nggak merdeka dengan cinta? Kenapa nggak merdeka dengan cinta? Kenapa harus merdeka bersama cinta? Karena pada dasar cinta itu membersamai merdeka. Jadi cinta itu tidak membelenggu kamu untuk suatu hal. Itu justru membebaskanmu dari suatu hal. Makanya bukan dengan, karena cinta itu ya merdeka itu sendiri. Makanya kita disuruh memperingati hari kemerdekaan itu simbolnya untuk karena kita cinta dengan negeri ini dan sebagainya. Pun sebaliknya, ketika kita cinta dengan diri kita sendiri, otomatis harusnya kita itu dalam keadaan merdeka, bukan terbelenggu. Harusnya loh. Tapi kebanyakan kan orang-orang kan berteori dengan cintailah dirimu sendiri dan sebagainya, tapi dia merasa tidak merdeka, tidak bebas dengan cintanya. Itu ya salah. Karena pada dasarnya cinta itu ya merdeka itu ya cinta. Makanya membersamai, bersama cinta. Karena tanpa cinta, merdeka pun tidak akan terwujud. Sama seperti yang dibilang Cokolatos tadi ya. Cokolatos username-nya tadi, bahwa merdeka itu ya bersama cinta, Prabu. Kalau nggak bersama cinta itu bukan merdeka ya. Ya memang seperti itu. Ketika kita mencintai diri kita, otomatis kita bisa memerdekakan diri kita dengan apapun, dengan segala sesuatu. Dengan segala sesuatu. Contoh misalkan ya, gini. Contohnya gini. Kita mencintai diri kita. Kita mengatakan kita itu mencintai diri kita. Tapi kita merasa terbelenggu dengan aktivitas kerja. Bangun pagi, itu mandi dan sebagainya, terus kerja, terus habis kerja pulang tidur capek, nggak ada waktu untuk diri kita sendiri. Jadi kita dikendalikan oleh pola-pola itu, pola pekerjaan, harus bekerja terus istirahat, nggak ada waktu untuk diri kita sendiri. Padahal kita berdalih atau berkoar-koar bahwa cintailah diri kita sendiri dan sebagainya, tapi nyatanya kamu terbelenggu dengan pola kerja. Ini kan anomali yang yang tidak pas gitu. Tidak pas. Karena ketika kamu mencintai dirimu, harusnya kamu merdeka dengan itu. Nah, maksudnya merdeka itu apa? Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, pola-pola kerja itu bukan mengendalikanmu, tapi kamu yang mengendalikan pola-pola itu. Kamu sudah berdamai, sudah pas dengan pola-pola itu, sehingga kamu merdeka. Tapi Prabu, hidup kita itu apa bisa sih merdeka sepenuhnya? Apa bisa kita bebas sepenuhnya? Ini kayak penjara-penjara, Prabu. Jadi aku itu ada penjara, aku harus menjadi anak di depan orang tuaku. Ada penjara, aku harus menjadi teman kerja di depan, di dalam perusahaan atau di dalam pekerjaan dan sebagainya. Itu kan penjara-penjara, Prabu. Itu banyak sekali penjara yang ada di aku. Terus ya apa caranya, gitu kan pertanyaannya? Ya apa caranya terbebas dari itu, gitu loh? Gimana caranya terbebas dari itu? Ya harus disadari, teman-teman. Orang yang gini, kamu kan hidup di dalam penjara ya. Ginilah katakanlah, kita hidup di penjara jasad. Jasad ini kan penjara bagi kita. Bagi jiwa itu jasad itu penjara, ya nggak? Dan apakah kita bisa memerdekakan itu? Masa kita harus mati dulu? Ya enggak? Kan enggak.
Nggak gitu pengertiannya. Jadi ketika kita itu terpenjara, otomatis apa? Otomatis kita memikirkan kita yang terkurung. Kita tidak menyadari kita kita itu merasa terkurung gitu loh. Padahal enggak. Padahal justru ketika kita di dalam penjara dan kita itu menyadari bahwa itu penjara, itu malah bebas loh kita. Itu malah bebas. Orang-orang yang ada di dalam penjara ini agak filsafat ini. Orang-orang yang ada di dalam penjara itu dia merasa terpenjara karena dia itu tidak menyadari penjara ini, tidak menyadari penjaranya. Dia memusatkan perhatiannya ke kebebasan, ke sana dan sebagainya. Para napi-napi pidana dan sebagainya itu yang ada di penjara. Mereka kan merasa terpenjara karena apa? Karena mereka tidak menyadari ini penjara. Sedangkan napi-napi atau orang-orang yang sudah menyadari dia di dalam penjara, maka dia bebas, selesai. Sama seperti pekerjaan tadi. Ketika kita merdeka, ingin merdeka dengan pola-pola pekerjaan tadi, itu kan bukan kita memutuskan untuk keluar resign dari pekerjaan, kan nggak gitu. Ya kita lebih aware dan lebih witness, lebih menyaksikan bahwa itulah pola-pola pekerjaan dan disitulah kamu bebas. Jadi hanya sesimpel kamu membalikkan telapak tangan, hanya sesimpel itu. Cuman kan kadang yang nggak buat simpel itu kan sini, pikiran. Pikiran membuat kita mengada-ngada, mengenang-enang, mengira-ngira bahwa kita itu bebas kalau kita itu A, kita bebas itu kalau B, kita bebas itu kalau C gitu kan. Pikirannya selalu seperti itu. Sangat sekali cerdik gitu pikiran. Untuk mencari celah-celahmu, celah-celah aktivitas kita tidak menyadari bahwa pikiran itu mengendalikan kehidupan kita. Padahal harusnya kita yang mengendalikannya. Sama seperti cinta kan. Cinta itu kalau kata Sujiwo Tejo itu tanpa alasan. Cinta itu tidak beralasan. Kalau ada alasannya itu kalkulasi namanya. Kata Sujiwo Tejo ya, kata Mbah Tejo. Otomatis aku cinta kamu itu bukan karena A. Aku cinta kamu bukan karena B. Aku cinta kamu bukan karena C. Ya cinta gitu aja. Ini sama dengan merdeka. Aku merdeka itu bukan karena A. Aku merdeka itu bukan karena B. Aku bebas dengan diriku sendiri itu bukan karena C. Tapi aku lebih aware aja dengan diriku sendiri bahwa aku sedang ada di penjara. Aku sedang ada di penjara berupa anak di depan orang tua. Aku sedang di penjara berupa karyawan, teman-teman kerja di sebuah perusahaan dan sebagainya. Itu kan sama seperti itu. Jadi merdeka itu bukan sesuatu yang membutuhkan syarat. Merdeka itu adalah ketika kamu itu lebih aware, lebih bisa memperhatikan dirimu sendiri di saat-saat dan momen-momen yang kamu sekarang ini gitu. Itu yang dinamakan merdeka. Makanya merdeka itu relate dengan cinta. Karena cinta pun tanpa syarat dan merdeka pun juga tanpa syarat. Hanya saja butuh kesadaran. Butuh lebih perhatian, lebih waspada seperti itu. Oke ya. Itu yang aku sebut merdeka bersama cinta. Atau merdeka sama dengan cinta itu. Itu yang aku sebut seperti itu. Oke, ini dicukupkan dulu bahasanya. Coba kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Kalau mau bertanya monggo, kalau ditulis di sini di bawah sini kan ada tanda tanya itu ya. Kamu klik, kamu ketik, atau kamu di kolom komentar ya nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan pertama dari Mbak. Ini Mbak atau Mas ya? Dari Silmi Flower ya, flower berarti mungkin cewek ini. Oke, dari Mbak Flower lah gitu ya. Mbak Bunga ya. Berarti merdeka itu kesadaran. Iya, merdeka itu kesadaran. Makanya kembali lagi ke pengertian kesadaran di awal ya, bahwa kesadaran adalah merdeka dari pola-pola. Bukan kita menyalahkan pola-pola itu loh ya untuk merdeka. Ingat ya, merdeka itu bukan
kita itu melakukan sesuatu terus merdeka, bukan seperti itu. Kita menyadari, lebih aware dengan diri kita, ya kita merdeka. Oke, gini lagi deh. Prabu akan menganalogikan lagi ya. Dulu waktu Prabu sharing dengan followers itu, atau ngopi bareng followers, ada salah satu followers yang tanya, Prabu, gimana caranya kita terlepas dari kemelekatan? Karena kemelekatan itu adalah seperti momok bagiku, Prabu. Kayak karena kemelekatan yang aku miliki, aku jadi tidak menyadari diriku sendiri dan sebagainya. Itu gimana, Prabu, gitu kan? Ini kan sama bahasannya. Kemelekatan itu adalah sebuah penjara. Akhirnya kamu pengen bebas, pengen merdeka dari kemelekatan itu, ya. Makanya kamu bertanya seperti itu. Gimana caranya bebas dari kemelekatan? Gimana caranya bebas dari penjara-penjara agar merdeka gitu? Oke. Emang bisa gitu loh. Ini pertanyaan, aku balik bertanya waktu itu ya, waktu di followers. Emang bisa kamu bebas dari kemelekatan? Ya nggak tahu, Prabu, rasanya banyak sekali gitu kan. Ya udah, emang kamu mustahil untuk istilahnya tanpa kemelekatan. Kita itu manusia, itu adalah makhluk yang mustahil kalau kita itu tanpa kemelekatan. Mustahil, sangat-sangat mustahil. Tidak pernah terjadi ada manusia yang tidak melekat dengan sesuatu. Pasti melekat dengan sesuatu. Bahkan loh, kamu melekat dengan nafasmu. Gimana kamu caranya bebas dari kemelekatan nafas? Kan itu mustahil. Ya kamu mati aja gitu loh. Kan seperti itu. Gimana kamu bebas dari kemelekatan jasad, tubuhmu, orang tubuhmu kamu gunain setiap hari, kamu buat aktivitas, kamu buat media. Gimana caranya? Kan nggak bisa. Kemelekatan kan nggak bisa kita hilangkan semua, nggak bisa gitu. Ada banyak sekali kemelekatan. Kamu melekat dengan label anak ke orang tua, ya nggak? Kamu melekat nih, ada label anak di dirimu. Masa kamu harus memarahi orang tua, durhaka dengan orang, meninggalkan mereka agar label anak itu tidak melekat lagi di kamu? Kan nggak gitu. Kan pada dasarnya kita tidak bisa tanpa kemelekatan. Pada dasarnya kita tidak bisa tanpa kemelekatan. Nah terus gimana gitu loh kan? Akhirnya waktu Prabu jawab gitu, dianya bingung. Terus gimana gitu loh? Gimana caranya kita itu biar lebih enteng dan enak dan sebagainya. Nah akhirnya Prabu jawab gini, ya kamu sadari kemelekatan itu, otomatis kamu bebas dari kemelekatan. Gitu aja sebenarnya. Loh, maksudnya gimana nih Prabu? Penjara atau kemelekatan itu adalah sesuatu yang tidak kamu sadari bahwa itu melekat. Sesuatu yang tidak kamu sadari itu sesuatunya pasti melekat. Contoh ya, kamu menyadari, kamu selama ini tidak menyadari namamu. Kamu hanya dipanggil orang dengan namamu. Kamu kan nggak pernah memanggil dirimu sebagai namamu. Jarang memanggil dirimu sebagai namamu. Makanya ada sesuatu kemelekatan di dalam namamu. Dan ketika namamu diprovokasi, namamu digoda, dijahili oleh orang, kamu marah karena kamu melekat dengan nama itu. Misalkan ya, aku Prabu gitu ya. Wah, Prabu itu gini orangnya dan sebagainya. Gitu kan. Terus aku marah dengan itu. Otomatis kan aku melekat dengan itu. Nah, caranya gimana? Ya sadari bahwa itu kamu yang melekat dengan namamu. Selesai. Akhirnya kamu ada jarak gitu. Ketika kamu menyadari sesuatu, kamu itu mengambil jarak. Ini kamu melekat nih, nempel nih ya kan? Kamu nempel nih. Nah, ketika kamu menyadari kemelekatan ini, maka kemelekatan itu akan berjarak. Dan kamu tidak seberapa sakit untuk itu. Kamu tidak seberapa tidak seberapa marah, tidak seberapa gejolak di dalam dirimu, karena kamu udah mengambil jarak itu.
Maka yang menyadari kemelekatan itu adalah kunci dari merdeka. Itu ya. Oke, dari Mas Gusta Manuril. Prabu, apakah bila sudah bisa mengendalikan hawa nafsu bisa dibilang merdeka? Sebenarnya pengendalian hawa nafsu itu juga sulit, ya nggak? Ya nggak, Mas Gusta? Ada berapa momen Mas Gusta itu dikendalikan hawa nafsu? Ada berapa momen di hidup Mas Gusta itu hawa nafsu itu mengontrol Mas Gusta? Kan banyak. Padahal Mas Gusta itu sudah belajar bahwa ayo kendalikan hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu. Itu. Nah, saran Prabu itu jangan mengendalikannya, tapi menyadari hawa nafsu. Lebih aware dengan hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu datang, kamu tidak berusaha untuk mengendalikan, tapi kamu hanya lebih aware dengan dirimu sendiri. Akhirnya hawa nafsu hanya lewat di depanmu, bukan mengajakmu. Kalau mengendalikan kan ketika hawa nafsu mengajakmu, kamu berperang kan dengan hawa nafsu. Akhirnya enggak mau gitu kan. Berperang, akhirnya kamu menang, akhirnya kamu mendeklarasikan dirimu itu mengendalikan hawa nafsu. Padahal kalau Mas Gusta sadari di momen-momen hidup Mas Gusta, ada berapa banyak momen Mas Gusta terbawa hawa nafsu. Ya, Mas Gusta Manuril ya. Makanya harus diganti nih. Pengendalian hawa nafsu itu harus diganti dengan menyadari hawa nafsu. Maka ketika kita menyadari hawa nafsu itu merdeka. Kayak gitu ya Mas Gusta ya. Mantap pertanyaannya. Oke, lanjut. Oke, dari Mas Paguli Batu. Tentang postingan terakhir Prabu kecewa parah karena Prabu salah meletakkan hati. Maksudnya karena Prabu lebih mencintai makhluk daripada pemiliknya. Iya, pada waktu itu ini kan live ini kan direkam ketika Prabu ini memposting salah satu postingan itu yang ada followers yang bertanya, Prabu apakah pernah sakit hati, apakah pernah kecewa? Prabu jawab iya. Prabu pernah kecewa karena ini karena perempuan lah ibaratnya. Nah, dari situ titik balik Prabu itu bahwa Prabu lebih menyadari bukan di perempuannya, tapi Prabu lebih menyadari di lingkupan besarnya, atau Mas Paguli Batu ini yang disebut pemiliknya, atau Tuhan, atau semesta, atau macam-macam. Karena Prabu terlalu melekat dengan itu, dulu ya, Prabu terlalu melekat dengan si cewek ini. Akhirnya ketika cewek ini ada sesuatu hal yang membuat Prabu kecewa, akhirnya Prabu ini nggak bisa mengamati diri Prabu karena terlalu melekat gitu. Makanya harus disadari kemelekatan ini nanti akan mengambil jarak antara Prabu dan rasa kecewa itu. Akhirnya ketika jaraknya sudah ada, maka kecewa nggak bisa menyentuh si Prabu, nggak bisa menyentuh si Prabu. Maka Prabu lebih menyadari yang lebih besar, lingkupan yang lebih besar. Ya, itu seperti itu ya Mas Paguli Batu. Oke. Oke. Ada yang bertanya lagi? Jadi jelas ya teman-teman, clear ya. Maksudnya dalam artian merdeka itu adalah sesuatu yang kita sadari bahwa kita itu sedang dipenjara misalkan. Akhirnya kita merdeka dengan itu, karena kemelekatan itu hanya perlu kita membalikkan tangan menyadari sesuatu gitu aja. Karena kemelekatan itu tidak bisa hilang, masa lalu itu tidak bisa hilang. Mas Gustama Nuril, jika tai kucing sudah melekat, maka cinta akan menjadi coklat. Iya. Datanya banyak nih pengalaman Mas Gusta tentang cinta ya. Ya Mas Gusta ya. Oke.
Mas Raka 0. Kemerdekaan bagi diri sendiri gimana Mas Prabu ya? Kalau tadi aku ngomong bahwa merdeka itu bersama cinta, otomatis merdeka itu sama dengan cinta. Ini sama aja, cinta bersama merdeka atau merdeka bersama cinta itu sama aja. Nah, ketika kita membahas diri, merdekanya diri, kemerdekaan bagi diri itu seperti apa, berarti kita harus membahas mencintai diri itu seperti apa. Ya enggak? Karena merdeka dan cinta itu sama. Gimana? Berarti gimana caranya kita mencintai diri kita sendiri, Mas? Itu aja sih pertanyaannya. Jadi nggak merdeka dengan diri itu sama aja sebenarnya, sama aja. Sebenarnya mudah teman-teman, mencintai diri kita itu mudah. Bentuk-bentuknya itu bisa macam-macam, ya. Bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Kamu menerima bentuk hidungmu, ya. Itu kan salah satu hal kecil kamu menerima dan mencintai dirimu sendiri. Kamu menerima bentuk alismu, ya. Kamu menerima kalau ada jerawat. Ini kan Prabu lagi jerawatan ya. Kamu menerima bahwa ada jerawat, menerima bahwa ada kumis, menerima rambutmu seperti ini, penerimaan. Itu hal-hal kecil, itu adalah sebuah apa ya? Kalau menurut Prabu itu metode untuk mencintai diri kita sendiri, untuk merdeka dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Piye kabare Bang Rudi Al Asyam? Oh, api-api Bang Rudi, bagus. Oke. Oke, itu bahasan pertama ya. Bahasan pertama tentang merdeka dengan cinta. Nah, ini masuk bahasan kedua. Bahasan kedua ini lebih deep ini, lebih deep. Ini teman-teman yang menyimak dari tadi mungkin akan lebih paham tentang hal ini. Cinta itu kan gimana? Apa itu cinta? Itu kan harus kita clearkan ya. Sama dengan apa itu merdeka tadi, apa itu cinta kan harus di-clearkan dulu sebelum membahas lebih lanjut. Karena banyak buku dan banyak quote-quote di luar sana yang mengartikan cinta itu macam-macam, banyak hal gitu. Tapi yang benar yang gimana Prabu itu? Cinta itu selalu berawal dari pikiran, teman-teman. Datangnya itu dari pikiran. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini amati ya, ketika kita mencintai seseorang, itu berawal dari sini dulu. Mungkin dari mata dulu ya, dari penglihatan, terus dari pikiran, terus nanti turun ke hati, gitu kan. Orang-orang itu selalu melompat membahas cinta itu datang dari hati, padahal orang-orang itu melewatkan sesuatu yang lebih penting, bahwa sebenarnya awal mula cinta itu dari pikiran. Awal mula kemerdekaan itu dari pikiran, dari pola pikirmu. Awal mula cinta itu dari pikiran. Karena merdeka dan cinta itu adalah dua hal yang sama, maka ketika cinta berawal dari pikiran, otomatis merdeka itu juga berawal dari pikiran. Kenapa cinta itu awal mulanya dari pikiran? Karena kita mencocokkan orang yang kita cintai itu dengan masa-masa lalu kita, dengan pengalaman-pengalaman kita, yang pengalaman-pengalaman itu dan masa lalu itu tersimpan di memori ya pasti di pikiran gitu ya. Otomatis ketika kita mencintai seseorang, otomatis pikiran akan bekerja duluan untuk menganalitik orang itu seperti apa, ada kecocokan enggak dan sebagainya. Akhirnya muncullah cinta itu sendiri, muncullah cinta yang dari hati, lebih ke dimensi atau frekuensinya lebih halus. Kalau di pikiran kan masih kasar ya. Kalau cinta yang awalnya ini datangnya kan dari pikiran, itu kasar dimensinya. Karena dimensi pikiran itu lebih ke membanding-bandingkan. Jadi dia itu cocok ke aku itu karena ada cowok lain yang nggak cocok ke aku gitu misalkan.
Jadi kan dimensinya kasar sekali kalau di pikiran. Dan memang seperti itu. Awal mula cinta memang seperti itu. Berdebarnya hati kan juga, berdebarnya pikiran juga, menganalisa, mencocokkan dan sebagainya, macam-macam. Pun banyak cowok yang Prabu perhatikan bahwa dia mencintai seseorang wanita itu karena dia itu pengen nafsu dengan dia, pengen seperti itu dengan dia. Itu kan juga pikiran. Jadi kan awal cinta dari pikiran. Lalu lambat laun ketika kecocokan itu sudah pas, sudah diterima oleh masing-masing, akhirnya munculnya dari hati. Ya seperti itu ya. Nah, terus pernyataan lagi bahwa sebenarnya merdeka dan cinta itu hanyalah efek, bukan tujuan utama. Ya, jadi yang tadi Prabu bahas bahwa cinta itu berasal dari pikiran terus turun ke hati. Nah, yang kedua, cinta atau merdeka itu kan, cinta dan merdeka sama. Itu hanyalah efek, bukan tujuan utama. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah menyadari diri kita. Kesadaran itu tujuan utamanya. Cinta itu efek dari kesadaran. Ini tapi heran dari Mas Paguli Batu, dan herannya ketika mencintai diri kita sendiri, orang-orang juga lebih mencintai kita, Prab. Iya, karena frekuensinya menyebar lebih luas gitu, Mas Paguli Batu. Ya, kembali ke tadi ya, bahwa cinta itu hanyalah efek, hanya kerja sampingan. Kerjaan utamanya itu kesadaran. Karena apa? Karena ketika kita menyadari diri kita lebih, otomatis kita apa? Menjadi lebih menerima diri kita, menjadi lebih aware, lebih mencintai, efek cintanya keluar, lebih mencintai orang lain, mencintai keluarga, mencintai semesta dan sebagainya. Itu berawal dari mana? Akarnya dari mana? Dari kesadaran. Akarnya dari kesadaran. Maka Toporoso selalu membahas kesadaran, bukan cinta. Karena Toporoso yakin ketika kamu menyadari dirimu lebih aware dengan dirimu, otomatis kamu bakal menemui cinta. Karena cinta itu hanya efek. Nah, jebakannya di sini. Ada beberapa orang yang memang dia cocok dengan bahasan cinta. Kan Jalaluddin Rumi, Sufi dan sebagainya itu kan macam-macam, itu kan cinta. Nah, kebanyakan orang-orang yang melompat belajar di efeknya dulu itu kebanyakan terjebak di ego mencintai, ego cemburu, ego overprotective, ego macam-macam. Karena dia melompat mengganti tujuan utamanya itu bukan kesadaran tapi cinta. Sedangkan cinta itu hanyalah efek, bukan kerja utama tapi kerja sampingan. Nah, beda dengan orang-orang yang startnya di kesadaran. Ketika startnya di kesadaran, otomatis cinta itu ya alamiah keluar, bukan karena ego dia mencintai. Tapi Prabu ya nggak menyalahkan orang-orang yang belajar cinta dulu terus kesadaran, atau orang-orang yang belajar kesadaran dulu terus cinta. Prabu nggak menyalahkan, karena setiap orang itu kesukaannya macam-macam, nyamannya dengan sesuatu itu macam-macam. Jadi ya Prabu nggak bisa menyalahkan gitu. Sebenarnya yang dibahas Rumi atau para sufi itu, kenapa kok selalu cinta? Karena biar umatnya itu tahu bahwa ketika kita mempelajari efeknya, otomatis harusnya kita belajar kerjaan utamanya, belajar akarnya, yaitu kesadaran. Seperti itu ya. Tapi kalau Toporoso lebih ogah sih membahas cinta. Karena apa? Karena core-nya itu kesadaran dulu. Ketika kesadaran itu sudah oke, maka cinta juga oke. Ya itu metode aja, beda-beda metode. Mas Raka, mempercantik dan memperindah diri apakah termasuk tidak menerimaan diri, Mas Prabu? Enggak Mas Raka, ini lebih ke apa ya? Lebih ke pola pikir aja. Ketika kita mempercantik dan memperindah diri, itu kalau kita menganggap itu adalah sebuah hadiah, gift untuk diri kita sendiri, penghargaan untuk diri kita sendiri, bentuk rasa cinta untuk diri kita sendiri, maka ya nggak apa-apa. Sekarang gini deh, kamu beli HP ya,
beli HP baru lah, beli HP baru. Kan kosongan ya, nggak ada layar itunya, layar anti goresnya, nggak ada casingnya gitu kan kosongan ya. Kalau kamu menambahkan layar anti gores dan menambahkan casing yang menurutmu itu cantik di HP-mu, apakah kamu tidak menerima HP-mu itu? Apakah kamu tidak menerima HP-mu apa adanya? Kan nggak gitu. Saking kita cintanya dengan HP ini, makanya kita kasih beberapa aksesoris yang mendukung. Ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Oke, itu Mas Raka ya. Mas Sabit 7. Apakah menyadari cinta atau peka itu bagian dari kesadaran, Prabu? Ya tadi ya, yang Prabu bahas bahwa cinta atau merdeka itu adalah efek dari kesadaran. Jadi kalau efek dari kesadaran ini ya bagian dari kesadaran sebenarnya. Jadi lingkupannya itu masih kesadaran. Tapi Prabu coba tegaskan bahwa cinta itu hanyalah efek. Jadi cinta itu tidak sespesial itu gitu loh maksudku. Yang spesial itu sebenarnya kamu menyadari dirimu sendiri. Itu yang paling spesial. Karena ketika kamu cinta tapi kamu tidak menyadari dirimu lebih dalam, itu apa gunanya? Kamu bakal terjebak dengan ego-ego macam-macam dan sebagainya. Makanya kemerdekaan itu adalah efek. Kemerdekaan Indonesia itu adalah efek dari apa? Dari rakyat Indonesia menyadari dirinya bahwa dia itu bisa merdeka loh. Akhirnya merdeka muncul. Rasa merdeka itu muncul ketika rakyat Indonesia itu menyadari dirinya sendiri. Menyadari dirinya sendiri, tidak menggantungkan sesuatu hal itu ke orang lain, kan gitu kan. Kan itu prosesnya kemerdekaan Indonesia kan seperti itu, sama. Ketika kita membahas kemerdekaan diri atau mencintai diri itu juga sama seperti itu. Ketika kita lebih aware, lebih waspada dengan diri kita, otomatis ya kemerdekaan akan muncul sendiri. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan karena Indonesia berjuang melawan sesuatu untuk menjadi merdeka, bukan. Itu efek aja itu. Itu perbuatan ikhtiarnya aja. Tapi kan awalnya kan kesadarannya dulu. Kesadaran sebagai rakyat Indonesia, rakyat yang memang bukan dari etnis yang menjajah itu. Kan itu. Kan sama sebenarnya teman-teman. Kan sama sebenarnya dimensinya. Cuman itu membahasnya negara, bukan ke diri gitu kan. Tapi sama sebenarnya, langsung kepada diri sendiri juga. Oke ya. Seperti itu. Malam Cak, malam Mas Ipung. Mas Farhan Mustafid. Karena cinta adalah bentuk dari peniadaan diri sendiri. Ini juga kurang pas sih sebenarnya Mas Mustafid. Karena cinta itu efek aja. Meniadakan diri sendiri itu terlalu jauh sih, bahasanya terlalu jauh. Tapi ya boleh sih, boleh. Oke. Mas Andi Eka. Cintailah dirimu dulu, maka cintamu akan bertebaran di sekitarmu. Seperti mawar yang telah mekar, akan selalu memunculkan keindahan ke siapapun yang melihatnya. Waduh. Cocok ya jadi penyair ya Mas Andika. Oke, masuk Mas Andika. Puguh 9503. Ini menarik nih pertanyaannya. Cinta tanpa syarat kuwi piye Mas? Nah, ini menarik nih. Seperti yang aku bilang ya, bahwa mencintai diri sendiri itu kita menerima diri kita sendiri ya. Kita mencintai diri kita sendiri. Wujudnya itu dengan menerima bentuk hidung kita, menerima bentuk mata kita, menerima bentuk tubuh kita, menerima masa lalu kita, menerima kita yang sekarang, menerima. Dan kalau itu ya, kalau kita bahas soal penerimaan, itu apakah penerimaan itu membutuhkan syarat tertentu teman-teman? Misalnya
eh aku menerima hidungku, tapi hidungku harus gini gitu. Hidungku harus mancung misalnya. Kan itu bukan penerimaan sebenarnya. Itu kan syarat ya. Aku menerima dia Prabu, asal dia itu mengerti aku ya. Kan itu kan syarat ya. Padahal menerima itu hanya menerima, paham gak? Ikhlas itu hanya ikhlas. Gak ada hal lain di luar ikhlas. Ketika kita ngomong ikhlas ya. Aku ikhlas mempunyai hidung seperti ini, ya selesai. Gak ada tapi, karena, agar dan sebagainya, gak ada wis. Alasan-alasan itu gak ada. Nah, berhubung cinta itu berkaitan erat dengan penerimaan, makanya cinta tanpa syarat itu ya seperti itu. Bahwa kamu mencintai dirimu itu tanpa syarat dirimu itu harus seperti apa. Aku mencintai diriku sendiri Prabu, cuman ini trauma-trauma masa lalu harus terhapuskan dulu baru aku terima diriku sendiri. Itu bukan penerimaan. Itu salah, itu bukan penerimaan. Penerimaan itu ketika kamu itu nggak apa-apa dengan masa lalumu, ketika kamu nggak apa-apa dengan masa depanmu. Itu penerimaan. Jadi bukan kayak aku menerima diriku sendiri Prabu, tapi trauma masa lalu tentang dia, tentang mantan-mantanku itu Prabu itu harus clear dulu dan sebagainya baru aku bisa menerima lo. Itu bukan penerimaan teman-teman. Itu persyaratan. Itu permainan pikiran. Itu permainan pikiran. Penerimaan ketika kamu itu menerima, selesai. Kamu menerima masa lalu, terima. Nggak ada alasan masa lalu itu harus dilupakan dulu, nggak ada. Ketika masa lalu itu muncul sebagai kekecewaan, ya kamu terima aja. Itu yang dimaksud cinta tanpa syarat. Karena cinta berawal dari penerimaan. Dan penerimaan itu tidak bisa jalan kalau tidak ada kejujuran. Kalau kamu masih menutupi dirimu sendiri, kamu nggak akan bisa menerima dirimu sendiri. Ini sudah pakemnya, sudah hukumnya. Penerimaan terjadi ketika kamu itu lebih jujur dengan dirimu sendiri. Itu penerimaan terjadi. Kalau enggak, ya nggak ada penerimaan gitu. Adanya cuma persyaratan-persyaratan tertentu. Apa sih yang ditakutkan itu apa sih teman-teman? Kalau jujur itu apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan kalau menjadi jujur dengan diri kita sendiri? Kamu pernah nggak ngomong, aku jujur Prabu, pernah berhubungan badan dengan pacarku? Sudah kan? Nggak ada yang ditakutkan. Ya selesai. Akhirnya kamu apa? Bisa menerima bahwa faktanya dulu kamu pernah berhubungan badan dengan pacarmu. Selesai. Apa yang ditakutkan gitu loh? Tapi Prabu, aku itu takut kekhawatiran orang-orang yang mendengarnya dan sebagainya. Ya udah, nggak usah diceritakan. Ceritain masa lalumu itu kepada dirimu sendiri aja. Pernah nggak kamu deep talk dengan yourself gitu, dengan diri sendiri? Kamu ngomong sendiri dengan dirimu sendiri, membahas tentang masa lalu dan sebagainya. Itu kan metode-metode psikologis yang menurut Prabu bisalah dilakukan untuk membantu kita lebih menerima. Jadi awal mulanya itu jujur dulu. Oke ya. Kalau nggak mudeng ini, aku kasih analogi. Sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, para rakyat dan para orang-orang Indonesia itu jujur nggak kepada dirinya sendiri? Aku jujur sekarang bahwa aku itu dijajah. Aku bangsa yang dijajah, bangsa yang terjajah. Nah, ketika dia sudah jujur, otomatis langkah selanjutnya untuk menuju ke kesadaran itu harus menerima dulu. Bukan ditolak, bukan menolak fakta bahwa aku itu bangsa yang terjajah, bukan seperti itu. Kamu menerima bahwa aku itu rakyat dari bangsa yang terjajah. Itu kamu terima dulu. Ketika kamu terima, akhirnya kamu muncul kesadaran.
Muncul kesadaran bahwa aku itu bisa merdeka dengan diriku sendiri. Akhirnya merdeka menjadi efek, bukan menjadi tujuan. Dulu itu bukan tujuan loh merdeka itu. Dulu itu berawal dari kesadaran rakyat-rakyat sendiri, kesadaran bangsa-bangsa Indonesia sendiri. Bukan dari, merdekalah, pokoknya merdeka gitu. Bukan seperti itu. Munculnya itu dari anak-anak muda yang sadar dirinya sendiri, bahwa kita nggak bisa seperti ini. Ya, pernah itu nggak belajar buku-buku sejarah nggak dulu? Bahwa orang-orang muda, golongan muda itu nggak srek kalau merdekanya kita itu dibantu oleh Jepang dan sebagainya gitu kan. Ya karena dia menyadari itu, bahwa kita sendirilah, kan kita sudah jujur dengan diri kita sendiri, otomatis kita haruslah merdeka sendiri. Otomatis apa? Kemerdekaan terjadi gitu. Kan seperti itu ya prosesnya. Sama dengan diri kita ya. Kamu itu harus jujur bahwa kamu itu pernah dijajah oleh masa lalu. Itu kamu harus jujur. Kamu harus jujur kalau kamu itu pernah melakukan maksiat dengan beberapa orang. Kamu harus jujur pernah durhaka dengan orang tuamu. Kamu harus jujur pernah macam-macam. Itu harus diterima dulu. Harus jujur dan harus diterima dulu. Maka ketika kamu sudah jujur dan menerima, otomatis kemerdekaan muncul, cinta itu muncul. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Mas Coklatos, mencintai tanpa kesadaran termasuk pola yang memenjarakan gak sih mas? Ya karena kita akan sulit untuk jaga jarak yang kita cintai. Seperti yang Mas Prabu bahas tadi, kita terikat dengan yang kita cintai. Iya, memang seperti itu. Kita itu nggak usah munafik ya teman-teman. Jadi manusia ya, bahwa kita itu pernah sangat terikat dengan lawan jenis sehingga kita kecewa. Ya kan? Prabu pun juga pernah mengalaminya. Makanya Prabu membuat postingan itu biar teman-teman itu tahu bahwa Prabu itu juga sama kayak kalian pernah mengalami seperti itu. Tapi dari pengalaman itu akhirnya muncul kesadaran baru. Akhirnya muncul kemerdekaan. Dari pengalaman-pengalaman itu. Itu nggak hanya di lawan jenis ya teman-teman. Bisa di semuanya, bisa di objek apapun. Misalnya, aku beli botol ini nih. Botol ini misalkan harganya 5 juta gitu ya, 5 juta. Wah, aku sayang banget dengan botol ini karena harganya mahal, cocok dengan aku. Aku mencintai dia dan sebagainya, melekat akhirnya. Ketika tak bawa ke kantor, botol ini hilang. Oh, di mana dan sebagainya, bingung sendiri. Kecewa, gelisah, keringat bercucuran, jantung berdebar dan sebagainya. Melekat dengan ini. Ini bukan pasangan loh ya, ini hanya botol. HP misalnya, HPmu baru ya, besoknya hilang atau dicuri, gimana perasaanmu? Gak usah munafik, pasti sakit ya. Pasti sakit, ya gak? Kesadaran, tugasnya kesadaran adalah memberi jarak antara kamu dengan sakit. Tugasnya kesadaran itu adalah bagaimana kamu itu bisa memberi jarak antara kamu dengan kecewa, antara kamu dengan cemburu, antara kamu dengan sedih. Kenapa? Karena kesadaran tahu, karena kesadaran mengerti bahwa sedih, kecewa, gelisah itu bukan kamu. Itu hanyalah objek yang melekat di kamu. Prabu ulang ya. Kesadaran itu tahu dan mengerti, makanya dia itu mencoba memberitahumu bahwa kamu itu harus memberi jarak antara rasa kecewamu, rasa sedihmu, rasa gelisahmu dan sebagainya. Karena apa? Karena pada dasarnya kamu itu adalah subjeknya yang tidak pernah tersentuh oleh apapun. Kamu mengira kamu itu kecewa karena kamu terlalu mendekat dengan kecewa. Kamu terlalu nempel dengan kecewa. Kamu terlalu melekat dengan kecewa. Cobalah kamu ambil jarak antara kamu dengan kecewa.
Maka ketika kamu sudah bisa mengamati kecewa ini, otomatis kan kamu ini bukan kecewa. Karena kamu sudah bisa mengamati. Sesuatu yang sudah bisa kamu amati, itu sesuatunya itu bukan kamu loh. Kamu bisa mengamati sesuatu, itu berarti sesuatunya itu bukan kamu. Simple logic gak sih? Misalnya ya, aku bisa mengamati botol gitu ya. Iya gak? Berarti Prabu bukan botol dong. Kan Prabu manusia. Kan aku bisa mengamati botol. Iya gak? Nah, ini ada jarak nih antara Prabu dengan botol, makanya bisa diamati. Ketika terlalu dekat gini gitu, itu nggak bisa diamati gitu. Makanya kamu mengira kamu ini botol karena terlalu dekat kamu ini. Coba kamu ambil jarak lah, sesekali ambil jarak dan lihat apa yang terjadi. Bahwa kamu itu ternyata bukan botol. Kamu itu ternyata bukan rasa kecewa. Kamu itu ternyata bukan rasa sedih, bukan rasa gelisah, bukan rasa penderitaan. Makanya Toporoso selalu ngomong bahwa jadilah saksi, bersaksilah, sadari itu, amati aja, amati bahwa kamu itu bukan apapun yang melekat di kamu itu. Kamu adalah kamu bukan rasa kecewa, gitu ya, Mas atau Mbak Coklatos ini. Mas Andika Muslim, maaf Prabu, dari tadi bahas diri yang mana? Jasmani, jiwa, apa rohani? Bukankah kesadaran dari jiwa? Ini bahasan yang itu sih yang agak panjang sih Mas Andika. Soalnya nanti kita akan membahas jiwa, tubuh dan ruh kalau memang bisa kita bedain. Tapi kalau di sini ya, kalau di sini konteksnya Prabu di live ini itu membahas diri ya dirimu gitu. Jadi sepenuhnya dirimu. Bukan terbagi-bagi antara tubuh, jiwa, dan ruh dan sebagainya itu ya. Itu nantilah next live kita akan membahas itu. Tapi untuk sekarang kita nggak membahas itu. Kita membahas konteksnya dia diri utuh ini aja, itu ya. Biar nggak bingung gitu ya. Oke, makasih ya Mas Andika Muslim sudah diingatkan konteksnya seperti apa. Mas Ahmad Faza, kopinya sama rokoknya nggak ada tuh Mas. Iya, adanya vape ya, adanya pot. Nggak apa-apa lah, disyukuri aja. Oke, dari Mbak atau Mas ini, Hambalatur Rohman. Ngapunten tanya Mas, bedanya cinta karena Allah sama cinta karena nafsu gimana gitu kan? Nah ini juga beda konteks sebenarnya ya. Tapi Prabu akan membahas sedikit aja ya, bahwa cinta karena Allah itu adalah cinta yang menyeluruh. Jangan bayangkan Allah itu sosok, ya. Ini yang jadi jebakan. Toporoso itu tidak pernah membahas Tuhan dan memaki-maki Tuhan. Itu karena apa? Karena banyak orang itu yang menganggap Tuhan itu sosok, padahal Tuhan itu bukan sosok. Bukan sosok seperti kita gitu, yang memiliki tangan, bukan seperti itu. Jadi kalau kamu menanyakan bedanya cinta karena Allah ini Allah yang gimana ini? Allah yang benar-benar Allah ini. Itu ya keseluruhan ya, bukan sosok, tidak bisa disosokkan. Makanya cinta karena Allah itu lebih bisa dikatakan cinta tanpa syarat. Karena kalau nggak bisa disosokkan, berarti kan kamu nggak ada syarat untuk mensosokkan. Sosok itu perlu syarat, ya nggak? Sosok Prabu ini perlu syarat. Syarat apa? Hidung, telinga, tangannya seperti ini, akhirnya terbentuk sosok seperti Prabu. Sosok itu perlu syarat. Sedangkan Allah itu tidak perlu syarat. Tuhan itu tidak perlu syarat. Cinta karena Allah atau cinta karena Tuhan itu cinta tanpa syarat. Karena tidak bersosok loh ya. Tidak bersosok ya. Oke teman-teman, ini berhubung waktunya 30 detik lagi. Ini nanti akan aku skip dulu. Maksudnya aku akan matikan dulu. Nanti aku live lagi. Nanti kita lanjutkan ya. Mungkin sampai jam 10-an gitu ya. Oke, maaf teman-teman ya. Ini karena batasan waktu IG. Oke. Prabu cukupkan dulu yang sesi pertama. Nanti kita lanjut sesi kedua, oke? Terima kasih yang sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.